wabarakatuh. Saya Destri Nahari Mabruroh, mahasiswi Universitas Mercu Buana dari jurusan Teknik Industri semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal internasional yang akan saya review untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah Perancangan Sistem Keandalan dan Perawatan yang diajarkan oleh Bapak Henry. Jurnal yang akan saya bahas kali ini berjudul Application of 5S and Visual Management to Improve Shipment Preparation of Finished Good, atau penerapan 5S dan manajemen visual untuk meningkatkan persiapan pengiriman barang jadi, yang ditulis oleh Yik L.K. dan Chin J.F. yang ditulis pada tahun 2019. Berikut adalah link jurnal untuk mengakses jurnal yang akan saya jelaskan. Studi kasus. Sebuah pabrik ferit dipilih dalam penelitian kali ini. Perusahaan yang dipilih dalam studi kasus ini adalah produsen produk inti ferit untuk membuat pesanan dalam metode make to order. Perusahaan memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk R, produk C, produk T, dan produk D. Volume pesanan bulanan adalah 100 ton hingga 120 ton. Presentasi masing-masing jenis produk adalah 60% untuk produk R, 20% untuk produk C, 10% untuk produk T, dan sisanya untuk produk D. Produk R dipilih karena secara signifikan berdampak pada kinerja perusahaan, karena merupakan produk yang paling banyak diproduksi di perusahaan ini. Rumusan masalah dalam jurnal kali ini adalah inventaris barang jadi yang tidak terorganisir, tidak adanya aturan first in first out dalam aliran proses, kurangnya visibilitas dan pencatatan, penyimpanan data inventaris yang tidak memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persiapan pengiriman di toko barang jadi dari industri manufaktur, serta untuk mengurangi terjadinya pemborosan. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah persediaan. Persediaan didefinisikan sebagai stok atau banyaknya sumber daya apapun yang digunakan dalam industri manufaktur. Level inventaris atau persediaan dapat dilihat sebagai indikator kemampuan proses dan efisiensi produksi. Namun, inventaris yang dikelola dengan buruk akan memunculkan masalah penyimpanan, respon yang buruk terhadap permintaan pelanggan, masalah produksi yang tidak transparan, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam inventaris adalah bahan baku, work in process, dan barang jadi. Work in process merupakan produk yang belum selesai atau masih dalam proses produksi. Fungsi utama dari work in process adalah untuk melindungi dari gangguan dan masalah yang mungkin terjadi selama proses produksi dan untuk menanggapi fluktuasi permintaan pelanggan. Berikutnya adalah safety stock. Bentuk inventaris lain yang lebih khusus adalah safety stock. Safety stock atau buffer stock adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan persediaan agar stok keluar dan situasi pemesanan kembali selalu aman atau dalam kondisi yang terkendali. Dalam kata lain, tidak pernah adanya kekurangan dan kehabisan persediaan di saat yang membutuhkan, walaupun diperlukan dalam kondisi yang mendadak dan mendesak. Hal ini untuk melindungi terhadap penyimpangan dalam tanggal pengiriman, memenuhi persyaratan pelanggan, jumlah pengiriman, dan jenis inventaris lainnya. Kemudian adalah lean manufacturing. Lean manufacturing adalah salah satu filosofi dari manajemen populer yang telah diadopsi oleh organisasi manufaktur dan jasa sejak 2 dekade terakhir. Hal ini dapat dibedakan dalam 2 perspektif, yaitu perspektif filosofis dan perspektif praktis. Dalam perspektif filosofis berkaitan dengan prinsip-prinsip panduan atau tujuan menyeluruh. Lean manufacturing telah didefinisikan sebagai sistem manufaktur terintegrasi yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kapasitas, pemanfaatan, dan meminimalkan persediaan buffer melalui meminimalisasi variabilitas sistem. Prinsipnya adalah menghasilkan produk atau jasa sebanyak mungkin dengan menggunakan minimum sumber daya. Dalam hal ini adalah upaya meningkatkan manusia, peralatan, dan waktu ruang yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Di sisi lain, menurut perspektif praktis melibatkan penerapan seperangkat alat dan teknik lantai toko yang bertujuan untuk mengurangi limbah dalam pabrik dan rantai pasokan. Selanjutnya adalah 7 W's atau pemborosan. Salah satu konsep lean manufacturing adalah identifikasi dan penghapusan limbah di seluruh aliran proses pembuatan produk. Limbah adalah hasil dari aktivitas apapun dalam proses manufaktur yang tidak menciptakan hasil bagi pelanggannya. 7 limbah atau pemborosan yang diidentifikasi dalam lean manufacturing yaitu yang pertama adalah cacat.
menyiratkan bagian yang tidak dapat dijual atau harus dikerjakan ulang. Yang kedua adalah kelebihan produksi, yang berarti membuat produk dalam jumlah yang melebihi jumlah maksimal untuk dapat dijual. Yang ketiga adalah waktu menunggu, adalah tahap di mana bagian-bagian diam di antara proses yang terjadi. Yang keempat adalah transportasi, menunjukkan bagian atau bahan yang bergerak ke berbagai lokasi penyimpanan atau dari proses ke proses yang lainnya. Yang kelima adalah persediaan yang berlebih, adalah bagian yang tidak dijual dan membutuhkan uang berlebih untuk persediaan dan ruang penyimpanan yang berlebih. Yang keenam adalah gerakan yang berlebih, menunjukkan bagian bergerak lebih dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mengirimkannya. Akhirnya, proses ekstra melakukan lebih banyak pekerjaan untuk suatu bagian daripada yang diperlukan seharusnya. Dalam mengurangi pemborosan ini, Lean Manufacturing melibatkan penyebaran alat Lean. Alat Lean umum meliputi pemetaan aliran nilai, Kanban, Kaizen, Heijunka, Pokayoke, dan lain-lain. Alat Lean dalam aplikasi memberikan efek yang saling melengkapi karena didasarkan pada filosofi dasar yang sama. Hal ini memastikan keberlanjutan yang praktis. Dua alat Lean mendasar yang terkait dengan penelitian kali ini adalah 5S dan manajemen visual. Istilah 5S berasal dari bahasa Jepang, yaitu seiri atau sort atau ringkas, seiton atau set dalam urutan atau rapi, seiso atau sign atau resik, seiketsu atau standarisasi atau rawat, dan shitsuke atau sustain atau rajin. Gagasan utamanya adalah untuk mengatur tempat kerja, untuk mengurangi waktu yang terbuang dengan mencari hal-hal dan menjaga stabilitas proses. Beberapa literatur melaporkan bahwa penerapan 5S mendatangkan banyak manfaat bagi organisasi, seperti peningkatan penggunaan area kerja, peningkatan lingkungan kerja seperti pencegahan kehilangan alat, pengurangan polusi, disiplin karyawan, kesadaran karyawan dan moral, peningkatan dalam komunikasi internal, dan hubungan manusia internal. Dalam mentransfer pengetahuan tentang pemeliharaan otonom wilayah kerja sendiri ke vendor, hal ini menunjukkan bagaimana 5S dikembangkan oleh perusahaan yang akan dibahas dalam studi kasus kali ini. Sistem 5S termasuk daftar periksa untuk pabrik perakitan elektronik untuk mengurangi kerugian material pada proses front-end. Menerapkan 5S di perusahaan pengemasan melalui kerangka kerja awal mulai implementasi Lean di perusahaan mereka. Menerapkan 5S di industri keramik dan meningkatkan efisiensi proses perusahaan. Dalam aplikasi lain dari 5S, dapat mencapai 30% tambahan tempat penyimpanan dan mengurangi waktu tidak produktif sebesar 10%. Berikut adalah beberapa manfaat dalam menerapkan 5S. Selanjutnya adalah manajemen visual. Alat Lean umum lainnya adalah manajemen visual. Manajemen visual didefinisikan sebagai serangkaian teknik untuk menciptakan komunikasi visual, kontrol visual, dan akhirnya tempat kerja yang visual. Manajemen visual juga mendefinisikan peningkatan kinerja dalam semua jenis organisasi menggunakan teknik visualisasi grafis yang kuat dan tepat. Mengidentifikasi 9 fungsi manajemen visual, yaitu transparansi, disiplin, peningkatan yang berkesinambungan, fasilitas pekerjaan yang memadai, pelatihan di tempat kerja, menciptakan kepemilikan bersama, manajemen berdasarkan fakta, penyederhanaan, dan penyatuan. Dalam hal ini, manajemen visual memfasilitasi otonomi karyawan, berfungsi untuk menghilangkan pemborosan, mendorong perbaikan terus-menerus, memungkinkan respon cepat dan pemulihan, mengarah pada berbagai informasi, memaparkan abnormalitas, dan mempertahankan keuntungan. Sebagai contoh, papan visual yang dipasang di tempat kerja menampilkan kinerja produksi, kehadiran, masalah kualitas, dan lain-lain. Papan visual untuk mengatur aliran dan work in process antara proses sel-sel manufaktur. Ini dapat mengungkapkan status produksi pertama. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah proses persiapan pengiriman yang ada dianalisis dan dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah dengan wawancara informal. Proses persiapan pengiriman yang ada dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut, yaitu wawancara informal, pengamatan pribadi dan dokumen kearsipan, yaitu catatan barang jadi yang dikirim, kartu stok, dan lain-lain. Adalah sumber data yang pasti. Kemudian digunakan siklus PDCA, digunakan untuk
Cara sistematis meningkatkan proses persiapan pengiriman. 4 fase yang mendasarinya adalah plan atau rencana, do atau lakukan, check atau periksa, act atau bertindak. Dalam fase rencana, kerangka. Proses pengumpulan data. Dalam fase rencana, kerangka kerja perbaikan dimulai dengan membentuk tim multidisiplin. Tim tersebut dipimpin oleh seorang manajer proyek dengan anggota tim termasuk 3 penjaga toko, 1 petugas toko, 1 penyedia penyeleksi dan pengepakan, dan seorang siswa magang. Selanjutnya, tujuan peningkatan ditentukan. Proses dan aliran material yang ada dianalisis dengan menggunakan alat-alat seperti pemetaan proses, pemetaan aliran nilai, dan lain-lain. Penyebab dari sumber masalah ditentukan melalui penerapan diagram sebab akibat. Langkah-langkah penanggulangan yang cocok untuk menyelesaikan akar permasalahan diusulkan dan rincian langkah-langkah perbaikan dirumuskan. Dalam fase do, tindakan pencegahan yang diusulkan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk mencapai tujuan proyek. Anggota tim proyek akan dilatih melalui pendekatan on-job training. On-job training adalah pelatihan praktis dan pelatihan yang dilakukan secara langsung di lingkungan kehidupan nyata daripada penjelasan teori di ruang kelas. Pada fase check, kinerja implementasi dievaluasi untuk mencari penyempurnaan lebih lanjut. Pada fase action adalah area di mana siklus perbaikan akan diulangi jika tujuan tidak tercapai. Proyek ditutup jika tujuannya tercapai. Tahap perencanaan atau plan. Proses persiapan pengiriman dimulai dengan pemilik toko menerima saran pengiriman dari departemen penjualan. Pemilik toko memeriksa kartu stok dan file catatan pengiriman barang jadi untuk memverifikasi jumlah produk di toko terhadap permintaan yang tercantum dalam saran pengiriman. Pemilik toko kemudian membawa catatan pengiriman barang jadi ke area penyimpanan untuk mengambil lot produk pengiriman. Lot produk kemudian ditempatkan dan diatur ke palet plastik. Kemudian pemilik toko mencatat jumlah lot produk dalam kilo pieces ke dalam formulir keterlacakan pengiriman. Setelah merekam lot produk akan dipindahkan ke peti kayu. Lot kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara untuk menunggu pengiriman. Formulir penelusuran yang lengkap disimpan di folder terkait. Pemilik toko menghabiskan 6,5 hari untuk menyelesaikan pengiriman berdasarkan tingkat penyelesaian 3 peti kayu per hari. Diperlukan 20 peti kayu untuk setiap pengiriman mingguan pada hari Jumat. Penundaan pengiriman ke Senin berikutnya terjadi insidensial terhadap paket yang tidak cukup untuk menyimpan kuantitas. Ini mempengaruhi 3 faktor dari pengiriman yang ada. Proses persiapan pengiriman yang ada dipecah menjadi sub kegiatan nilai tambah atau value added dan non tambah atau non value added. Kegiatan yang tidak bernilai tambah dapat dihilangkan atau diganti dengan metode yang lebih efisien. Proses persiapan pengiriman peti kayu yang terdiri dari 12 kegiatan yang berkontribusi selama 3,58 jam. Diagram sebab akibat kemudian dikembangkan. Beberapa penyebab terkait metode adalah inventaris yang tidak terorganisir, kurangnya visibilitas, pencatatan dan penyimpanan data inventaris yang tidak memadai. Penyebab yang terkait dengan kegagalan sumber daya manusia mengikuti first in first out. Lot produk yang diterima dari hulu atau pemilihan dan pengemasan disimpan di area tersebut tanpa lokasi dan indikasi yang jelas. Ini mengharuskan pemilik toko untuk menghabiskan rata-rata 40 menit untuk mencari dan mengambil produk selama persiapan pengiriman. Penyebab ketiga adalah kurangnya visibilitas rincian inventaris yang disimpan dalam file catatan pengiriman barang jadi dan file stok. Pemilik toko membandingkan catatan stok file untuk menentukan jumlah produk yang tersedia dengan catatan pengiriman barang jadi. Setelah itu, detailnya dimasukkan ke dalam formulir penelusuran. Penyebab keempat adalah penyimpanan dan pencatatan dan penyimpanan data inventaris yang tidak memadai. Petugas toko menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pekerjaan ganda. Dia memasukkan jumlah produk ke dalam spreadsheet Excel dan file stok secara terpisah. Data yang diperlukan untuk proses persiapan pengiriman efektif yang merupakan data yang diperlukan seperti nomor lot kotak karton. Pemilik toko perlu mendapatkan nomor lot dari catatan pengiriman barang jadi. Berikut adalah flowchart dari proses produksi pengemasan barang jadi.
Dan berikut adalah diagram sebab akibat yang dibutuhkan selama proses pengemasan barang jadi. Berikut adalah tabel akar penyebab dan alat 5S dan alat visualisasi manajemen serta tindakan perbaikan yang diperlukan. Kemudian adalah tahap tindakan perbaikan atau DO. Tahap pertama yaitu menerapkan penanggulangan karena kurangnya visibilitas. Toko barang jadi yang sudah ada telah ditata ulang. Kolom penyimpanan dirancang sesuai dengan ukuran pallet dan 10 pallet dari lot produk akan dapat ditempatkan di setiap kolom penyimpanan. Kolom diidentifikasi oleh indikator lokasi dengan alfabet dalam urutan naik dari A ke Z dan dikaitkan dengan nama pelanggan. Penampil daftar stok terbuat dari folder yang jelas dan palet logam dipasang di depan kolom penyimpanan untuk menjaga daftar stok. Informasi dalam daftar stok termasuk nama pelanggan, kode produk, nomor lot, jumlah karton, dan kuantitas dalam kilo pieces. Pemilik toko dapat merujuk ke daftar stok dengan mudah untuk menemukan lokasi lot produk yang akan diambil. Yang kedua adalah menerapkan tindakan pencegahan untuk inventaris yang tidak terorganisir. Seperti disebutkan di atas, persediaan harus diatur pada kolom yang telah ditentukan. Selain itu, setiap palet produk akan membawa daftar stok individu yang menyimpan informasi tentang lot produk dan kolom penyimpanan yang diterapkan. Arahan yang jelas diberikan kepada pemilik toko untuk memenuhi tata letak baru dan pengaturan penyimpanan inventaris yang telah diatur ulang. Tahap ketiga adalah menerapkan tindakan balasan untuk ketidakpatuhan terhadap aturan FIFO atau first in first out. Lot produk diberi label dengan stiker merah yang ditulis dengan tanggal toko setelah proses pengepakan selesai untuk memudahkan pemilik toko dalam mematuhi aturan first in first out. Tahap keempat yaitu menerapkan penanggulangan untuk pencatatan data inventaris yang tidak memadai. Mengganti rekaman manual barang jadi dalam catatan pengiriman barang jadi menggunakan Excel spreadsheet yang berisi informasi produk, nomor lot, jumlah produk, bobot bersih, tanggal produksi, dan lokasi penyimpanan barang. Fungsi pencarian spreadsheet membantu penjaga toko untuk mengidentifikasi lokasi lot produk. Tahap pemeriksaan atau cek. Pelatihan di tempat kerja atau on-job training diperkenalkan kepada personil toko barang jadi. Fase tersebut dilakukan ketika manajer proyek menemani personil toko untuk melakukan kegiatan perbaikan. Segala keprihatinan atau masalah yang timbul selama implementasi dan pelatihan akan segera diatasi jika memungkinkan. Ini memotivasi personil toko dan membangun kepercayaan dan adanya dorongan untuk perbaikan di masa depan. Tahap terakhir yaitu tahap tindakan akhir atau action. Setelah menerapkan tindakan pencegahan, waktu yang dihabiskan untuk persiapan barang berkurang menjadi 1,83 per 38 jam per peti kayu dari yang sebelumnya 3,58 jam. Juga kegiatan dikurangi menjadi 18 dari 12 kegiatan sebelumnya. Proses pemasukan data menyusut menjadi 2 jam, sebelumnya adalah 4 jam. Tidak diperlukan modifikasi lebih lanjut, karena sistem telah berjalan efektif seperti yang dirancang selama 2 bulan ke depan. Berikut adalah proses flowchart akhir serta hasil dari berkurangnya pemborosan yang terjadi selama proses pengemasan. Kesimpulannya, melalui penelitian kali ini, proses persiapan pengiriman ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan. Hal tersebut memberikan waktu yang cukup bagi pemilik toko untuk melakukan pengambilan stok setiap hari. Beban kerja petugas toko juga disederhanakan dengan menghilangkan kelebihan pekerjaan dan dalam pencatatan data. Kegiatan PDCA memastikan berjalannya proyek secara sistematis. Dua alat utama yang digunakan dalam kerangka kerja kali ini adalah 5S dan manajemen visual. Alat 5S yang diterapkan memungkinkan kegiatan dan sistem untuk dikategorikan dan ditangani secara terpisah agar lebih efektif. Proses persiapan pengiriman yang dilakukan secara manual, maka pemasangan manajemen visual memberikan informasi penting dalam pelaksanaan tugas. Hal ini juga menstabilkan proses ketika variabilitas berkurang. Kerangka kerja ini juga mempromosikan sumber daya manusia dan semangat tim sebagai pemecahan masalah yang ditunjukkan sebagai upaya bersama. Peningkatan tugas di masa depan adalah menggunakan sistem barcode untuk mengelola aliran lot produk di toko barang jadi. Manfaat yang dirasakan adalah efektivitas dan dalam persiapan pengiriman barang meningkat 50%, motivasi dan kesadaran kerja staf meningkat, serta berkurangnya pemborosan.
terhadap waktu yang tidak diperlukan dan kegiatan yang tidak diperlukan. Jurnal yang saya review kali ini berdasarkan dari materi yang diajarkan dari modul 12 mata kuliah PSKP, yaitu 5S Maintenance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pengetikan selama menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.